Baik, para pemirsa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di podcast Kecamatan Compreng, yang kali ini kita mengambil tema proses penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Nanti di dalamnya kita akan membahas kaitan dengan prosesnya dan juga dari sisi KPU dan juga dari sisi Bawaslu. Telah hadir di tengah kita yang luar biasa, suatu kehormatan untuk Panwaslu Kecamatan Compreng disinggahi atau dihadiri oleh dua komisioner yang memang expert di bidangnya. Yang satu dari KPU, selamat datang Kang Suhenda. Beliau adalah anggota KPU di periode sekarang yang mengelola kaitan data dan informasi kalian. Dan kemudian yang selanjutnya juga selamat datang Kang Cuko. Beliau adalah komisioner Bawaslu Kabupaten Subang yang alhamdulillah sudah 2 periode dengan sekarang yang sudah tidak diragukan lagi sepak terjangnya dalam hal pengawasan, dan kebetulan sekarang mengampu kaitan divisi HP2HM ya kan ya. Jadi ini suatu kolaborasi yang luar biasa. Panwascam Compreng bisa menghadirkan dua narasumber yang memang bergelut di bidang pengolahan data dan pengawasan, yang alhamdulillah hari ini bisa hadir langsung dua-duanya di tengah-tengah kita. Mungkin sebelumnya saya juga akan memperkenalkan kaitan dengan Kang Suhenda. Beliau sebelumnya pengalaman di kepemiluan pernah menjadi PPK ya Kang ya, di 2023, kemudian juga di 2018, 2019, dan alhamdulillah sekarang diberi kepercayaan untuk jadi KPU Kabupaten Subang. Kemudian pengalaman organisasinya juga di Himpunan Mahasiswa Islam dan juga Karang Taruna serta di BEM Universitas Subang. Jadi alhamdulillah satu alma mater sama saya gitu kan, dari Unsub ya. Kita harus bangga gitu kan, lulusan atau alumni dari Unsub. Dan yang selanjutnya Kang Cucu Kodir, yang ini lumayan fenomenal kalau menurut saya. Beliau juga sama dari Unsub, cuman yang lucunya adalah Kang Cuko ini sebenarnya lulusan sarjana pertanian ya enggak? Tapi dengan luar biasanya beliau mengejar, dan alhamdulillah sekarang sudah lulus S2 ya Kang ya, S2 hukum maksudnya. Jadi supaya searah dengan perjalanan Bawaslu, jadi S1-nya ditempuh dan juga S2-nya ditempuh. Sudah lulus ya Kang ya. Alhamdulillah selamat, berkah gitu kan. Suatu kebanggaan juga buat rakyat Subang karena punya orang-orang yang benar-benar ketika tadinya tidak sesuai akhirnya menyesuaikan, dan alhamdulillah sudah sangat sesuai dan sudah sangat layak kalau menurut saya. Dan Kang Cuko juga sama, alumni Unsub untuk sarjana pertaniannya, tapi beliau ngambil S1 hukum juga di Unsub dan juga kemudian S2-nya di Universitas UIN ya, UIN Bandung. Itu mungkin kalau aktif organisasinya juga sama. Kang Cuko itu sepengetahuan saya adalah aktif di himpunan HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga aktif juga di BEM Universitas ya kan ya waktu itu. Oke, mungkin itu supaya tidak panjang lebar, langsung saja kita ke topik yang akan kita bahas. Kalau di Panwas Compreng itu podcastnya kan ada tagline-nya atau ada yang sering kita sampaikan. Selain kita programnya pojok pengawasan, tapi juga di situ kita awasi dengan partisipasi dari segala sisi. Dan alhamdulillah Akang teh datang ke sini untuk episode yang keberapa? Kelima ya, kelima. Karena iya udah lumayan Kang. Jadi sedikit-sedikit jadi bukit gitu kan.
Yang jelas tujuan kita adalah ikut berpartisipasi supaya masyarakat tercerdaskan secara politik, karena kan zaman sekarang lewat media seperti inilah orang-orang kadang mau melihat gitu kan, mau mendengarkan. Mungkin langsung saja saya yang pertama diawali dari KPU dulu nih kaitan dengan proses penyusunan, karena ranah dari proses penyusunan itu lebih kepada KPU kan, yang hajatnya kan. Kalau dari Bawaslu mengawasi ya kan ya. Siap. Maka dikasih waktu yang seluas-luasnya, Kang Suheda silahkan bercerita kaitan dengan proses yang sedang dialami bahkan yang sudah dilewati terkait penyusunan dan daftar pemilih sampai hari ini. Mangga Kang. Oke, terima kasih Kang Akmal ya, selaku Ketua Panwascam Compreng beserta jajaran anggota, dan yang saya hormati juga mitra kritis saya, mitra kritis ya. Iya benar-benar. Jadi memang perlu lah kita benar. untuk mengimbangi kegiatan-kegiatan kita. Betul. Dari Bawaslu Kabupaten Subang, Pak Cucu Kodir selaku Kordip ya, kalau di Bawaslu Kordip HP2HM. Yang sampai saat ini konsisten mengawasi kita dalam proses pemutakhiran data pemilih. Nah, berkaitan mengenai daftar pemilih ini kan sebenarnya tahapan yang cukup panjang. Dari awal tahapan kita sudah melakukan pemutakhiran data pemilih, diawali dengan kegiatan coklit. Ya. Gitu. Jadi coklit dulu kan itu dilakukan oleh Pantarlih. Nah, jika kemudian datanya dari mana kan ini yang apa namanya yang perlu juga tersampaikan itu kepada semua, bahwa yang dilakukan atau data yang diterima oleh Pantarlih untuk dilakukan coklit itu merupakan DP4 ya, atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, dan itu dikeluarkan oleh Kementerian Dirjen Dukcapil ya. Nah, kemudian dilakukan sinkronisasi dengan KPU RI, kemudian diturunkanlah kepada KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih. Jadi yang dipegang Pantarlih kemarin waktu coklit itu merupakan data perpaduan dari pemerintah dan juga KPU gitu. Nah, muncul data diturunkan dan kemudian dilakukanlah coklit oleh Pantarlih. Nah, ini yang sebenarnya menjadi persoalan klasik ketika di awal coklit. Begitu data turun kan kemarin dilakukan coklit ketika pemilu. Betul. Kan gitu. Data sudah dimutakhirkan, sudah ditetapkan jadi DPT, kemudian di pilkada juga dilakukan pemutakhiran kembali atau coklit kembali kan gitu. Datanya kembali dari data DP4 lagi gitu, bukan dari DP terakhir, lagi gitu. Jadi muncullah kemudian di daftar DP4 itu kok masyarakat kan rame nih persoalan dengan yang meninggal hidup lagi kalau daftar pemilih kan gitu. Begitu DP4 muncul, ini kenapa orang yang sudah di TMS kan atau orang yang sudah meninggal di pemilu kok ada lagi di data untuk pilkada. Nah, ini karena tadi di awal saya disampaikan bahwa DP4 ini merupakan data dari Dirjen Dukcapil dan sinkronisasi oleh KPU. Jadi kita di pemilu itu sudah di TMS yang meninggal. Tapi kaitan dengan data di pemerintah itu tidak bisa mencoret penduduk. Kalau tidak ada proses pengurusan administrasi. Gitu. Jadi kan kalau di Dirjen Dukcapil itu kalau lewat Disduk lah ya, untuk mencoret suatu warga negara dari daftar penduduk itu kan harus datanya jelas. Disertai juga dengan akta kematian kalau yang meninggal kan gitu. Jadi oleh karena itu di pilkada juga dilakukan dengan proses coklit dan proses pemutakhirannya di awal kan gitu. Kadang masyarakatnya suka malas ngurus itu teh. Nah itu yang jadi masalah itu kan di masyarakatnya gitu. Di masyarakatnya juga kadang-kadang kalau akta kelahiran mungkin banyak diurus karena berkaitan dengan ini yang suka terlewatkan atau lupa barangkali atau seperti apa masyarakat mengurus akta kematian. Itu. Nah, kemudian setelah dimutakhirkan dilakukanlah proses oleh teman-teman di PPS dan PPK sampai kemudian data yang sudah dilakukan coklit oleh Pantarlih dilakukan rekapnya di tiap tingkatan. Jadilah DPS HP dan kemudian di tingkat KPU Kabupaten Kota
ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Dan itu sudah dilakukan rekapitulasi DPS di tingkat kabupaten kota pada tanggal 11 kemarin ya. Agustus ya. 11 Agustus. Nah, kemudian dari hasil DPS itu muncullah bahwa KPU Kabupaten Subang untuk jumlah TPS kita ada di angka 2.651 TPS gitu. Dengan jumlah DPS-nya itu 1.199.952 gitu. Jadi yang dihasilkan itu memang ada kenaikan dari jumlah pemilu kemarin gitu, DPT pemilu kemarin. Karena kan mungkin banyak yang genap usia 17 tahun yang kemarin tidak masuk, sekarang bisa masuk gitu. Ya, jadi pemula ya kan ya. Nah, kalau berbicara soal tahapan sekarang sedang menuju tahapan apa? Ini kan kita sebentar lagi menetapkan DPT. Oh iya. Karena setelah DPSHP kemarin sudah dilakukan rekapitulasi DPSHP tingkat PPS. Dan hari ini jadwalnya dari tanggal 9 sampai tanggal 11 itu rekapitulasi di tingkat PPK. Betul. Gitu. Jadi DPS-nya sudah diperbaiki, gitu kan? Hasil perbaikannya sudah direkapitulasi, diplenokan di tingkat TPS. Termasuk saran perbaikan. Saran perbaikan yang masuk oleh kita. Ini rajin Bawaslu Subang memberikan saran perbaikan. Ini yang kemudian jadi itulah bentuk sinergitas kerja kita. Benar. Karena kan untuk mengurus dengan jumlah kemarin kan DP4-nya muncul itu di angka 1.200.000 sekian ya. Gitu. Kalau untuk dilakukan pemutakhiran tanpa pengawasan dari Bawaslu juga kan kita kerepotan. Jadi kan ini bareng-bareng, artinya kita mengurusi urusan yang teknisnya, ya Bawaslu mengawasinya. Sisi kekurangan kita itu bisa dilakukan saran dan tanggapan dari Bawaslu. Nah, kemudian nanti rencananya kita juga akan menetapkan DPT itu di kalau dari jadwalnya itu penetapan DPT di tingkat kabupaten kota itu dari tanggal 14 sampai 21 September. Ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya proses pemutakhiran data pemilih ini kan tidak jauh dari 3 hal, yaitu mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, gitu kan, mengubah pemilih yang ada perbaikan elemen data, dan menambah pemilih yang belum masuk ke dalam daftar pemilih. Itu secara prinsip pemutakhiran. Tapi kan secara teknisnya tidak semudah 3 hal itu, gitu. Karena kita juga berkaitan dengan sistem sistem data pemilih atau biasa disingkat SIDALI. Gampangnya mah berarti edit, kemudian tambah dan hapus gitu kan, cuma segitu sebenarnya. Tapi tidak sesederhana itu. Oke, baik, makasih Kang. Berarti sekarang selanjutnya nih, dari semua proses yang akan menceritakan secara gamblang tadi, ini kaitan dengan Bawaslu sekarang, mengawasi itu semua seperti apa nih Kang? Dan koordinasinya, karena barusan disinggung sama Kang Suhenda bahwa Bawaslu ini selalu memberikan sarajin, jadi luar biasa. Enggak Kang? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Cucu Kodir Jailani, anggota Bawaslu Subang, koordinator divisi pencegahan Parmas dan Humas. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, proses pengawasan tentu kita melakukan pengawasan secara melekat sesuai dengan jenjangnya. Bawaslu Subang mengawasi KPU Subang, Panwaslu Kecamatan mengawasi PPK, Panwaslu Kelurahan Desa mengawasi PPS. Nah, tentu secara berjenjang ini melakukan pengawasan melekat. Ketika ada temuan di lapangan, tentu ada saran perbaikan yang disampaikan sesuai dengan tingkatannya. Sejauh ini pasca penetapan DPS kita sudah mengeluarkan satu imbauan. Setelah pleno kita langsung memberikan imbauan agar DPS itu diumumkan secara masif, baik secara langsung maupun melalui media daring. Konteksnya agar mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Selain itu juga kita juga sudah memberikan 2 saran perbaikan pasca penetapan DPS ini agar segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Subang beserta jajaran, tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Subang, Panwaslu Kecamatan maupun PKD silahkan dianalisis oleh KPU
mengenai saran perbaikan yang disampaikan dari kita, dilakukan analisis, lalu dilakukan tindak lanjut sesuai dengan mekanisme yang diatur di PKPU 7 maupun Juknis 79 gitu. Nah, itu barangkali kalau konteks pengawasan. Akan tetapi kalau berbicara podcast hari ini, saya mengapresiasi Panwaslu Kecamatan Compreng karena sesuai dengan surat keputusan Bawaslu RI dalam strategi pengawasan partisipatif SK 204 itu disampaikan bahwa Bawaslu Subang di bulan Juli itu mengaktifkan pojok pengawasan. Oh, siap Bang ya. Kalau Panwaslu Kecamatan di minggu pertama bulan Juli itu launching pojok pengawasan dan betul. saya serentak se-Kabupaten Subang. Dan saya berterima kasih Panwaslu Kecamatan Compreng, pojok pengawasannya aktif begitu. Dan di minggu kedua bulan Juli kita melakukan forum warga sosialisasi pengawasan partisipatif. Betul. Dan di minggu ketiga bulan Juli kita melakukan launching kampung pengawasan partisipatif. Betul. Dan di awal Agustus kita melaksanakan pendidikan pengawasan partisipatif. Nah, semua rangkaian itu dalam rangka mengembangkan pengawasan partisipatif agar seluruh masyarakat bisa terlibat aktif untuk sama-sama mengawasi seluruh tahapan pemilihan serentak tahun 2020. Tujuannya tentu kita berharap bahwa kualitas pilkada serentak ini berjalan dengan baik. Amin. Sesuai dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Konteksnya. Itu barangkali. Siap. Terima kasih. Jadi langsung diberikan ucapan sama Pak Kordit karena memang tadi kan proses pojok pengawasan ini pengampu divisinya ya Kang Cuko. Jadi hari ini hadir tuh ya saya senang banget gitu kan. Jadi terlihat secara jelas langsung dilihat sama pimpinan kan gitu bahwa apa yang kita lakukan. Ya memang kerja-kerja pojok pengawasan ini saya juga didukung oleh staf-staf, kemudian didukung oleh komisioner yang lain yang alhamdulillah bersinergi, dan juga saya juga mohon kan dukungannya kaitan ke depan Panwas Compreng itu akan melaksanakan deklarasi damai nanti rencananya di tingkat kecamatan gitu kan. Nanti juga saya akan mengundang ke Bawaslu maupun KPU kan untuk hadir dan juga di situ menyampaikan kaitan dengan hal-hal apa saja yang perlu disampaikan terhadap para pendukung, kemudian ASN dan juga penyelenggara. Itu semua berkumpul di situ nanti melaksanakan deklarasi. Di tahun 2024 kemarin di pemilu kita juga udah melakukan itu kan. Ini bentuk deklarasi damainya ya. Nah, yang sekarang di pilkada belum. Nah, kita juga akan membuat lagi seperti ini dan alhamdulillah dukungan dari Muspika juga ikut merespon itu karena paling tidak sudah dilakukan pencegahan gitu kan di awal supaya kita bisa melaksanakan pemilu dengan damai gitu. Oke, lanjut mungkin ke KPU sekarang kaitan dengan tadi yang sudah dijelaskan Kang Suhenda, mungkin perlu juga kita tahu kaitan apa sih kendala apa saja yang terjadi di lapangan se-Kabupaten Subang gitu kan supaya kita juga tahu ternyata sesulit itu gitu kan mengolah data gitu. Mangga silahkan Kang. Nah, mengenai kendala-kendala karena kan mengurus atau memutakhirkan data dengan jumlah yang cukup besar. Ini kan banyak banget ya Kang. Banyak item-item kendalanya yang ini perlu diselesaikan kan gitu. Nah, salah satu yang paling terbaru hari ini di tahapan DPS setelah penetapan DPS itu kan kita melakukan atau mengeksekusi mengenai data pemilih yang ganda. Ada yang kegandaan dan invalid. Item elemen data pemilih yang invalid. Biasanya itu di nomor KK dan NIK gitu. Nah, apakah untuk proses pemutakhiran kita kan kita juga tidak sendiri gitu. Kita melibatkan beberapa instansi pemerintah, bersama Disduk, bersama Lapas. Ini kan kaitan dengan pemilih yang ada di Lapas kan gitu, yang masuk ke dalam kategori TPS khusus. Nah, mengenai data kegandaan sendiri, ini di awal
sebelum penetapan DPS itu kan muncul angka kegandaan di Kabupaten Subang itu sebanyak 2.000 lebih. Oh, mantap. Di sana 2.000 lebih data yang ganda. Nah, karena muara data itu kan adanya di Sukcapil kan gitu. Makanya satu orang itu kan hanya memiliki satu nick. Betul. Gitu. Tapi kan terkadang juga ada saja yang nicknya ganda atau orangnya sudah pindah dan sudah mengurus kepindahannya gitu kan. Nah itu masih saja terkendala hal seperti itu. Dan itu menjadi concern kami sekarang untuk sebelum penetapan daftar pemilih tetap. Betul. Gitu. Maka kemarin juga salah satu provinsi mengundang kita KPU Kabupaten Kota Sil Jawa Barat beserta di Sukcapil Sejabar juga. Jadi kita disandingkan datanya langsung. Betul. Data di KPU gitu kan gandanya dengan mana. Kemudian di Sukcapil ini juga disandingkan dengan di Sukcapil yang ada di kabupaten kota yang mengalami kegandaan. Gitu. Contoh misal begini, kemarin itu kita ada satu kasus di mana orang Subang itu mengalami kegandaan dengan Pangandaran. Kabupaten Pangandaran ada. Lintas kabupaten di Subang ada, di Pangandaran ada. Nicknya sama kan? Nicknya sama, orangnya sama, nicknya sama. Kemudian ini dideteksi, ini orangnya di mana, kan gitu. Betul. Karena secara fundamental dalam proses pemutahiran data pemilih ini kan berdasarkan de jure. Kalau de jure kan berarti kan di mana dia terdaftar dalam data penduduk gitu kan, daftar penduduk. Nah berarti kan kalau di Sukcapil yang menjadi kuncinya adalah SIA, data di SIA. Nah ini contoh kasus ada yang ganda dengan Pangandaran, gitu. Di kita ada orangnya, gitu kan. Di Pangandaran juga ada datanya, gitu. Nah ketika dicek melalui di Sukcapil, ternyata orang yang ganda itu SIA terbarunya terdaftar di Pangandaran karena sebelumnya dia pernah menikah dengan orang Pangandaran, kemudian cerai dan orangnya balik lagi ke Subang. Dia ke Subang belum mengurus update data terbaru ke cucu. Nah ini yang jadi kendala-kendala dalam proses analisis data ganda ini. Betul. Ya kalau ada orangnya mungkin bisa kita konfirmasi. Mau tinggal di mana, tinggal di update gitu, kan gitu. Tinggal kita lakukan upaya update datanya, kemudian bisa ditarik ke kita, kan gitu. Jadi untuk penanganan data kegandaan ya seperti itu. Kalau untuk yang nick invalid atau NKK invalid itu bisa dibereskan dengan kita koordinasi dengan Disdukcapil. Itu bisa langsung dicoret nick invalid itu. Nick invalid itu bukan dicoret, tapi diperbaiki. Nick yang sebenarnya berarti diupdate ya? Diupdate supaya dia itu terkoneksi sesuai gitu. Terkoneksi dengan data nick yang sebenarnya. Siap. Nah, gitu. Tapi kalau yang ganda mah berarti kalau yang ganda itu harus diambil nih salah satu harus dicoret. Bisa kita harus satu. Itu sampai nanti ya kan berarti penetapan DPT itu harus sudah selesai. DPT data kegandaan itu harus clear betul-betul selesai. Jadi kita tetapkan DPT sudah tidak ada lagi data pemilih yang ganda. Luar biasa. Karena pasca DPT ini yang jadi perbedaan pemutahiran kemarin di pemilu dengan di pilkada. Ini emang waktunya cukup sedikit. Singkat banget kalau di pemilu. Kalau kemarin kan penetapan di pemilu itu penetapan DPSHP di tingkat PPS, DPSHP di tingkat PPK, dan ada penetapan DPSHP juga di tingkat kabupaten kota. Nah kalau sekarang di pilkada DPSHP di tingkat PPS, DPSHP di tingkat PPK, begitu dilakukan pleno di tingkat kabupaten itu sudah di DPT. Gitu. Jadi memang ada satu tahapan yang jadi nggak diulang dua kali. Harusnya kan DPSHP dulu diplenokan, nanti baru mulailah penetapan DPT dari mulai bawah lagi kan gitu. Makanya jadi ada yang dihilangkan. Betul. Proses dalam pemutahiran data. Tapi menurut Akang nih, secara proses tadi walaupun ada yang dihilangkan itu berpengaruh nggak sama hasilnya gitu? Hasil dalam arti bahwa proses yang dilakukan sekarang itu sudah benar-benar yang terbaik atau benar-benar clear kaitan dengan 2000 tadi yang ganda itu sudah bisa dipastikan memilih salah satu kan? Mengenai keoptimisan kita optimis bahwa penetapan DPT itu hanya satu kali. Jadi meskipun singkat secara ini, tapi saya optimis dan berkomitmen dengan teman-teman PPK. Dan ini juga harus disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten ataupun PPK dengan jajaran Panwascam, PPS dengan PKD. Kita harus melakukan koordinasi komunikasi yang baik karena singkatnya pemutahiran ini, jadwal pemutahiran ini kan yang
mengharuskan kita koordinasi dengan semua stakeholder. Ya, betul. Gitu. Betul, Karena betul. tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri kan Betul, gitu. betul, betul. Ada sisi pengawasannya kan Ya. gitu. Ini yang membuat saya optimis, berkomitmen dengan teman-teman di PPK bahwa kita insya Allah bisa menyelesaikan menetapkan DPT ini hanya 1 kali. Siap. Oke, terima Karena kasih. ini kan tinggal sedikit juga. Kalau dari 2000 itu kan pasca penetapan DPS itu udah eksekusi. Iya, udah DPS udah beberapa tersaring. Siap. Gitu. Nah sekarang paling tinggal hitungan. Saya juga belum minta update ke operator ya berkaitan berapa jumlah data ganda. Tapi yang pasti ini juga sisanya nanti kalau untuk karena ganda ini data ke ganda ini ada ganda dalam lingkup satu provinsi. Iya. Artinya ganda antar Ganda kabupaten antar dalam kabupaten, satu betul, provinsi. Dan ada yang lintas ganda provinsi. Lintas provinsi. Betul. Itu skala nasional. Dan kita juga nanti dikumpulkan lagi Iya. dalam rapat koordinasi oleh Betul. pimpinan KPU RI. Nah, untuk mengeksekusi data itu sebelum penetapan DPT. Oh. Jadi itu yang membuat kita Rada lumayan kewalahannya di antar provinsinya berarti ya. dan Kan? sekarang juga udah dilakukan dilakukan tindak lanjut yang data ganda sisanya dengan cara apa? Provinsi melakukan rapat koordinasi daring. Oh, iya. Dengan misalkan ada Jawa Barat ini gandanya dengan provinsi mana? Iya, Dilakukanlah daring. Oh, sama Bawaslu sama KPU Sama di kabupaten iya, tersebut. betul. Oh, iya. Misalkan provinsi Jawa Barat, Iya. KPU provinsi Jawa Barat ini terdeteksi ada data kegandaan Benar. dengan provinsi Jawa Tengah. Ya, sama Jogja lah misalkan. Jogja, ini provinsi. Oh, provinsinya. Provinsi. Oh, skupnya Jadi provinsi dengan provinsi. Jadi yang nanti pimpinan kita di KPU provinsi Iya, menyampaikan. undang dua satker ya, Iya, dalam betul. dua provinsi itu masuk dalam Zoom. Iya. Kemudian dilakukanlah eksekusi data Sanding kegandaan, datanya sanding tadi. datanya. Jadi Betul. secara daring sanding datanya. Oh. Tapi nanti juga minggu ini juga kita diundang rakor secara nasional divisi Datin untuk menuntaskan data itu. Jadi optimis kita DPT beres gitu. Luar biasa. Siap. Oke, balik lagi ke Bawaslu kaitan dengan apa yang disampaikan oleh KPU tadi kan akan menyikapi itu seperti apa yang sudah akan lakukan kaitan dengan tadi kegandaan tadi. Itu kan pasti teman-teman di Bawaslu juga lewat Panwascam, lewat PKD itu kan melakukan penelusuran juga dan kita juga ada alat kerja sebenarnya. Nah, kaitan dengan itu langkah strategisnya seperti apa yang sudah dilakukan Bawaslu? Oke, baik. Tentu Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutaran daftar pemilih ini punya strategi, Iya. strategi pencegahan, strategi pengawasan, termasuk ada alat kerja yang harus diisi. Iya. Nah, tentu terkait dengan penyusunan daftar pemilih ini, Bawaslu dan jajaran kita Iya. menghimbau kepada KPU dan jajarannya Iya. untuk bisa bekerja cermat, Iya, siap. cermat, akurat. Konteksnya kan menjaga hak pilih warga Betul. negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat Ya. agar terdaftar di dalam daftar pemilih. Jadi konteks substansi yang dikedepankannya adalah menjaga hak pilih Iya, betul. warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk terdaftar di dalam daftar. Ya. Maka jajaran KPU dalam bekerja harus cermat, Ya, cermat, tepat, akurat, betul. gitu. Siap. Nah, konteksnya ketika penyusunan daftar pemilih ini sudah berjalan baik, ya harapannya seluruh warga negara Indonesia yang sudah terdaftar dalam DPT bisa menunaikan hak pilihnya Siap. pada saat hari H, Ya. gitu. Itu barangkali. Nah, kalau konteks pengawasan tentu seperti tadi di awal disampaikan, ketika ada temuan Ya. kita sampaikan saran perbaikan Betul. untuk segera ditindaklanjuti oleh KPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Betul. Bahkan memang di PKD-nya sendiri nih ketika ada tadi kan ketemu permasalahan-permasalahan, contoh yang meninggal itu harus di TMS kan kayak gitu. Itu langsung koordinasinya kan sebenarnya mah. Jadi nggak harus juga ke Bawaslu dulu ya kan, data ke Panwas ini segala macam, ternyata di lapangan juga udah langsung diberesin Sesuai gitu kan. dengan jenjang. Betul, sesuai dengan jenjangnya, walaupun tetap nanti laporan gitu. Jadi nggak harus nunggu Bawaslu merekap data ke KPU-in baru tindak lanjutin, enggak sebenarnya mah. Secara berjenjang tuh ya sudah dilakukan sebenarnya sih. Sudah ada kerja-kerja di teman-teman NO. Nah, betul di tingkat KPU PTS. hanya mengkonfirmasi apakah orang sesuai dengan Masih ada apa belum, enggak? gitu. Nah, Masih ada itu. apa enggak? Ya, itu yang Masih ada apa sering enggak? dilakukan sama Pak Cucu itu. Sering banyak mengkoreksi ke kita gitu. Ini sudah betul Iya. mengkonfirmasi ya. Siap. Nah itu.
Karena memang di kita juga kan terdapat kerawanan dalam hal pengawasan pengolahan data ini. Contoh data pemilih ganda, kemudian pemilih yang tidak valid yang tadi Akang sebutkan, pemilih yang tidak terdaftar, itu kan dieksekusi sama Akang, manipulasi ada intervensi politik mungkin kalau misalkan ada. Kemudian kurangnya pemutakhiran data tadi, tim-tim yang di lapangan kayak di ODP PPS, kemudian ODP PPK-nya kurang tanggap gitu kan. Tapi nyatanya kan di Kabupaten Subang mah clear ya Kang ya, berarti kerawanan ini dilaksanakan. Kemudian minimnya partisipasi masyarakat, karena memang upaya kemarin yang Bawaslu lakukan dengan cara hasil daripada penetapan DPS itu ditempel di masing-masing wilayah, itu juga kami di sisi Panwascam menyampaikan jangan hanya dipasang di desa gitu kan. Karena kan memang dapatnya satu rangkap ya kan ya. Dapatnya satu rangkap, ada yang dipasang di desa aja karena nggak mau ribet masang di setiap TPS kan gitu. Kalau kita juga menyampaikan ke PPK supaya dipasangnya di masing-masing minimalnya di lingkup ya TPS-nya di tempat strategisnya. Karena apa? Karena orang itu atau masyarakat itu jarang yang mau datang ke desa cuma lihat. Lebih efektif kayaknya di pos ronda, kemudian di warung kan gitu kan ya. Bisa dilihat tadi supaya munculnya partisipasi masyarakat dalam hal tadi. Dan juga satu lagi mungkin upaya yang dilakukan KPU Kang kaitan dengan cek DPT online ya. Itu udah bisa dilakukan. Itu sudah bisa dilakukan. Nah, dari juga kan termasuk ya kan di zaman sekarang kan orang teh walaupun nggak semua sih ya, maksudnya bisa ngecek di situ. Kemudian kurangnya koordinasi antar lembaga itu juga kan menjadi kerawanan di Bawaslu, tapi alhamdulillah ya Kang ya, tadi disampaikan koordinasi terus bahkan sama Disdukcapil dan lain-lain. Ketidakmerataan akses informasi, tapi rasanya kalau di Kabupaten Subang mah aman ya Kang. Aman. Akses informasi mah ya, kita internet dan lain-lain sudah ada. Mungkin itu bahasan kaitan dengan tema kita hari ini, karena tidak terasa waktu itu Kang. Lumayan juga kita duduk di sini. Nah, sebelum itu mungkin saya mau minta closing statement-nya dari Kang Suhenda dulu kaitan dengan seperti apa ke depan kaitan dengan pengolahan data atau apapun itu. Maka silahkan Kang. Baik, mengenai pemutakhiran data pemilih ini kan erat kaitannya dengan berpengaruh terhadap setiap tahapan, baik logistik, ya kan, untuk ke depan untuk ke depan itu untuk logistik, untuk si pemilih menyalurkan hak aspirasinya dalam Pilkada 27 November nanti. Itu kan harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Nah ini dipastikan bahwa seluruh masyarakat Subang hari ini agar menggalakkan cek DPT online. Cek DPT online karena di sana kita bisa lihat sudah terdaftar belum? Sudah terdaftar belum? Terdaftar di TPS mana? Nah itu sudah otomatis langsung ya. Otomatis langsung ada TPS-nya. Jadi atas nama, kalau Suhenda misalkan mengecek nih di cek DPT online itu sudah tertera nanti TPS berapa, desa apa, di kecamatan apa, desa apa. Nah itu. Nah kemudian juga ke teman-teman PPK hari ini sedang melakukan kerja keras untuk membersihkan, memutakhirkan sampai DPT ini benar-benar clear. Betul. Karena kan ini juga akan berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Jadi kan kalau datanya udah bersih, ya kan, ini juga bukan tidak mungkin bahwa salah satu indikator kenapa partisipasi meningkat ini karena clear urusan datanya benar. Gitu. Kalau misalkan masih banyak data yang nggak jelas, ini kan akhirnya orangnya nggak akan datang. Sih ini berpengaruh terhadap partisipasi. Jadi untuk itu pastikan kita semua terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Itu terima kasih. Makasih Kang Suhenda. Memang tadi kalau ngomongin kaitan pengolahan data dengan akhir nanti itu partisipasi betul kan? Karena perlu saya sampaikan kepada pemirsa semua, Compreng itu menjadi urutan kedua terbawah kaitan partisipasi kehadiran Kang di pemilu kemarin gitu. Tapi itu menjadi motivasi untuk kita di jajaran penyelenggara di Kecamatan Compreng mengupayakan supaya partisipasi di pemilu kemarin itu meningkat gitu kan, supaya pilkadanya bisa naik lagi gitu kan dengan DPT yang ada di Compreng.
Oke, kita berlanjut ke Kang Cuko. Mangga Kang, apakah ada yang perlu disampaikan atau arahan juga ke kami di Panwascam gitu kan? Mangga, silahkan Kang. Oke, baik. Terkait dengan penyusunan daftar pemilih ini, tentu kita berharap daftar pemilih untuk Pilkada serentak tahun 2024 ini DPT-nya berkualitas baik. Amin. Mari kita sama-sama kawal dan jaga hak pilih Siap. seluruh warga Kabupaten Subang yang sudah memenuhi syarat untuk terdaftar di dalam daftar pemilih. Nah, konteks selanjutnya karena menjelang tahapan kampanye di 25 September yang akan datang, dan Bawaslu dalam konteks pencegahan sudah melaunching indeks kerawanan pemilihan. Ada 3 isu yang sama-sama harus kita cegah. Sama-sama harus kita cegah. Isu yang pertama adalah kaitan dengan netralitas ASN. Nah, untuk netralitas ASN ini mari sama-sama kita cegah, kita wujudkan seluruh ASN di Kabupaten Subang agar bisa menjaga netralitasnya. Dan kami pun secara kelembagaan sudah menyampaikan imbauan Bawaslu kepada pemerintah daerah dan dinas terkait. Panwascam juga sama, kecamatan dan dinas UPTD terkait. Nah, semuanya itu dalam kerangka upaya pencegahan untuk meminimalisir dugaan pelanggaran. Lalu selanjutnya isu yang harus sama-sama kita cegah yaitu kaitan dengan politik uang. Mari sama-sama kita tolak politik uang. Politik uang bukan berkah, melainkan musibah. Nah, paradigma inilah yang harus dibangun agar seluruh masyarakat Kabupaten Subang berani menolak politik uang. Itu saja barangkali 2 kerawanan yang harus sama-sama diwaspadai, sama-sama kita cegah. Kalau kerawanan yang ketiga ini kaitan dengan kontestasi antar peserta pemilu. Kontestasi antar peserta pemilu ini kan memungkinkan para pendukungnya terjadi gesekan. Nah, ini yang tentu dari sisi kondusivitas kewilayahan harus sama-sama dijaga kondusivitasnya. Bahwa kita harus memahami betul pilihan boleh beda, akan tetapi yang namanya persatuan dan kesatuan untuk bangsa dan negara itu menjadi hal yang utama. Harus tetap dijaga ya kan? Harus tetap dijaga kondusivitas kewilayahan. Siap. Itu saja barangkali. Siap. Luar biasa, terima kasih sekali dari apa yang sudah kita bahas dari tadi. Memang intinya itu nggak jauh-jauh terkait kondusivitas ya kan ya, pengolahan data larinya juga nanti kondusivitas supaya masyarakat tadi hak pilihnya bisa dilindungi kan gitu, dan apa namanya datanya supaya clear, supaya benar-benar data ini bersih gitu ya kan ya. Mungkin dari itu semua tadi saya juga dari 3 isu Kang Cuko sampaikan tadi, mungkin upaya kami di Panwascam sekali lagi akan melaksanakan deklarasi damai kan, karena itu langkah yang konkret yang nyata bagaimana tindak lanjut kaitan pencegahan supaya bisa meminimalisir terjadinya gesekan maupun apapun itu di lingkup kecamatan. Itu saja mungkin. Tak terasa waktu sudah lama berlalu, kita mungkin undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak Kang Suenda, kemudian Kang Cuko di salah-salah waktunya yang sibuk masih mau menyempatkan datang ke podcast di Panwascam Compreng. Sekali lagi, kalau Bawaslu kan nggak ada lagi slogannya cegah, awasi, dan tindak, gitu kan. Itu saja dari kami, podcast Panwaslu Kecamatan Compreng hanya bisa menyampaikan yang itu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih banyak lagi narasumber yang hadir ke sini. Saya minta support dan dukungan dari para pemirsa sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.